Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam itu udara di sekitar desa Garung, kaki Gunung Sumbing, terasa dingin menusuk. Jam tayang hampir pukul 19.30, ketika Arif dan tiga sahabatnya, Bima, Roni, dan Yuda, tiba di sebuah warung kecil dekat jalur base camp. Warung itu ramai oleh pendaki lain yang juga bersiap mendaki, beberapa tampak menyeruput kopi panas, ada juga yang sibuk memeriksa operator. Arif, dengan jaket gunungnya yang sudah subur, menampar nepuk tasnya sambil cekikikan. Udah siap nih, kawan-kawan? Nanti kita buktiin kalau cerita-cerita mistis Gunung Sumbing itu cuma buat nakut-takut orang. Bima menimpali dengan tawa keras. Iyalah, masa iya kita takut sama hantu? Kita kan mau naik gunung, bukan uji nyali. Namun Roni tampak ragu. Ia menoleh ke arah bapak seorang penjaga warung yang sedari tadi memperhatikan mereka. Wajah bapak itu serius, matanya teduh tapi seolah menyimpan sesuatu. Dek, kalau memang mau naik, jangan macam-macam ya di atas. Jangan bilang sompral. Gunung itu ada penunggunya, ucap bapak itu pelan, sambil menyeruput kopi. Arif hanya nyengir, lalu menjawab dengan nada bercanda. Siap, Pak. Nanti kalau ketemu penunggu, malah kita ajak foto bareng. Bima dan Yuda langsung tertawa bahak. Roni hanya bisa menghela nafas. Ia sebenarnya sudah sering mendengar cerita dari penduduk sekitar tentang larangan-larangan di Gunung Sumbing. Jangan sompral, jangan buang sampah sembarangan, jangan sembarangan menunjuk ke arah tertentu, dan jangan menyebut-nyebut hal buruk. Tapi melihat wajah Arif yang penuh semangat, ia enggan menegur. Setelah selesai makan mie instan di warung, mereka mulai bersiap. Carrier diikatkan, headlamp dipasang. Angin menggambarkan malam semakin dingin. Jalan menuju jalur pendakian hanya diterangi lampu temaram dari base camp. Sebelum berangkat, Yuda sempat berdoa dalam hati. Ada perasaan aneh yang menegaskan di payudaranya sejak tadi. Entah karena kata-kata bapak penjaga warung, atau tembok yang memang buruk. Sementara itu, Ari justru semakin bersemangat. Ia melangkah paling depan, sambil bersiul kecil. Tanpa disadari, sejak langkah pertama mereka di jalur pendakian, dari kegelapan hutan yang rimbun, ada sesuatu yang mulai memperhatikan. Singkat cerita, malam semakin larut. Dari warung kecil tadi, mereka berjalan kaki menuju base camp resmi. Jalanan rangkaian menanjak pelan, di kiri kanannya ladang tembakau yang luas. Udara dingin bercampur bau tanah lembab membuat bulu kuduk berdiri. Arif tetap di depan, headlampnya menyinari jalan. Sesekali ia bersiul kecil, seolah menantang sepi malam. Enak kan? Suasana kayak gini? Romantis kalau bawa pacar, ujarnya sambil tertawa. Bima ikut-ikutan, iya. Tapi jangan salah, katanya di ladang tembakau sini sering ada sosok yang suka nimbrung. Cewek cantik, katanya suka manggil-manggil pendaki. Ah, udahlah. Itu cuma cerita orang kampung biar kita takut. Santai aja, balas Arif enteng. Roni yang berjalan di belakang justru semakin gelisah. Suara jangkrik terdengar jelas, namun ada satu momen ketika suara-suara alam itu seakan hilang secara tiba-tiba. Hening, sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan tanah kering. Tak lama kemudian, sampailah mereka di area base camp. Sebuah bangunan sederhana berdiri, dengan papan kayu bertuliskan, Base Camp Gunung Sumbing Jalur Garung. Lampu neon putih berkelip-kelip, menambah kesan menyeramkan.
Di depan base camp, seorang pria tua berjaga. Ia menyambut dengan wajah datar, lalu menyodorkan buku tamu. Isi dulu datanya, nama lengkap, alamat, nomor HP ini demi keamanan, ucapnya singkat. Mereka pun mengisi secara bergantian. Saat giliran Arif, pria tua itu memandang agak lama. Menatapnya dingin, seolah ingin memberi peringatan. Hati-hati di atas. Ingat, jangan sembarangan ngomong. Gunung bukan tempat untuk sompral. Arif hanya terkekeh sambil menulis namanya dengan huruf besar. Siap, Pak. Saya orangnya sopan kok. Hehehe. Namun entah kenapa, setelah mereka selesai mendaftar, Roni merasakan hawa yang berbeda. Angin malam menampilkan lebih kencang. Dari balik pepohonan, ia seperti melihat siluet seseorang berdiri diam, menatap mereka. Saat ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja. Ia ingin menceritakan hal lain, tapi takut dianggap tenggelam. Akhirnya ia hanya diam, menahan rasa merinding yang semakin menjadi-jadi. Sementara itu, Arif menepuk pundak Yuda dan berkata dengan santai. Oke, semua siap? Yuk, sekarang pendakian kita mulai. Gunung Sumbing, tunggu kami. Ucapan itu meluncur begitu saja, tanpa ia sadari bahwa kata-kata sompral itu bagaikan membuka pintu bagi sesuatu yang tak kasat mata. Singkat cerita, setelah mengisi buku tamu, mereka mulai menapaki jalur pendakian Gunung Sumbing. Jalur awalnya berupa jalan setapak menanjak yang diapit ladang tembakau warga. Lampu-lampu desa di bawah sana terlihat semakin kecil seiring langkah kaki yang menjauh. Angin malam makin menusuk. Cahaya headlamp mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara sisanya gelap pekat. Di keheningan, suara burung hantu bersahut-sahutan, membuat suasana semakin mencekam. Arif tetap melangkah santai, bahkan sesekali bersiul. Lihat, gampang kan? Katanya Sumbing serem, ternyata biasa aja, sambil tertawa kecil. Bima menimpali, iya, kalau gini MAH, kayak jalan sore. Yang horor cuma harga tiketnya. Ia tertawa keras, tapi tawanya tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara seperti gemeretak patah dari arah pepohonan. Tidak, bisik Roni tiba-tiba, melirik ke kanan jalur. Mereka semua berhenti. Hening. Hanya mendengar detak jantung masing-masing yang berpacu. Headlamp diarahkan ke arah suara tadi, namun hanya terlihat batang-batang pohon pinus dan kabut tipis yang bergerak pelan. Paling cuma hewan, kata Arif enteng, berusaha menenangkan. Ia melanjutkan langkah tanpa peduli, sementara yang lain terpaksa mengikutinya. Namun sejak saat itu, suasana berubah. Yuda merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Bulunya berdiri, napasnya berat. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa ada bayangan bergerak mengikuti. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di persimpangan jalur kecil yang gelap. Roni tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. Kalian lihat tidak, di sana? Pelan-pelan sambil menunjuk ke arah jalur gelap itu. Semua menoleh. Hanya ada pepohonan. Tapi Roni biasanya, barusan ada orang berdiri. Tinggi, gak pakai lampu, terus hilang gitu aja. Arif malah tersedak. Jangan halulah. Baru juga mulai udah takut. Kalau gitu, mending pulang aja. Roni menelan ludah, merasa tersindir. Ia pun terpaksa diam, meski rasa merindingnya semakin menjadi-jadi. Dan anehnya, sepanjang perjalanan setelah itu, mereka seperti mendengar langkah lain yang mengikuti dari belakang. Tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas terdengar di antara derap kaki mereka sendiri. Singkatnya cerita, malam semakin larut. Jalur pendakian mulai berubah, dari ladang tembakau kini berganti hutan yang lebih rapat. Pepohonan tinggi menjulang, membuat cahaya bulan sulit ditembus. Hanya headlamp mereka yang menjadi penerang. Arif berjalan paling depan dengan langkah enteng. Ia sengaja bersiul, terkadang melantunkan lagu dengan suara keras. Jangan berisik, Rif, tegur Yuda, agak kesal. Tidak sopan. Arif hanya menoleh sebentar, lalu tertawa. Santai,
Duh, gunung itu kan luas. Kalau ada penunggunya, biar sekalian kenal sama kita. Bima yang memang suka usil ikut menimpali. Ia menyalakan senter ke arah hutan, lalu berteriak lantang. Weh, setan, kalau berani nongol dong. Jangan cuma sembunyi. Suara teriakannya menggema panjang, memantul ke dalam hutan. Setelah itu, suasana hening. Angin tiba-tiba berhenti, membuat udara terasa lebih mengap. Jangan gitu Bi. Roni langsung memarahi, wajahnya tegang. Orang sini udah sering bilang, jangan sompral. Kita numpang, jangan nantang. Tapi Arif dan Bima malah tertawa. Lebay banget sih. Jangan-jangan elu yang takut, kata Arif sambil menyenggol pundak Roni. Belum sempat Roni menjawab, dari kejauhan terdengar suara tok, 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 seperti ada yang mengetuk batang pohon. Suara itu terdengar 3 kali, pelan tapi jelas. Mereka semua refleks menoleh ke arah suara. Cahaya lampu depan diarahkan, tapi tidak terlihat apapun. Hanya pepohonan yang bergoyang ringan tertiup angin. Paling cuma mengomel jatuh, kata Bima, mencoba menutupi rasa tegang. Namun saat mereka melanjutkan langkahnya, Yuda merasa bulu kukunya berdiri. Ia merasakan sesuatu mengikuti di samping jalur, tak terlihat, tapi keberadaannya begitu nyata. Dan semakin jauh mereka berjalan, suasana hutan terasa asing. Angin dingin menusuk, suara serangga hilang, menggantikan suara yang tidak wajar. Arif justru semakin menjadi-jadi. Dengan suara keras ia berseru, "Kalau ada yang ikut, ayo ikut jalan sama kita. Jangan sembunyi-sembunyi kayak maling." Kata-katanya meluncur tanpa beban. Padahal sejak itu, jalur pendakian seolah berubah. Lebih gelap, lebih sunyi, dan entah kenapa, lebih menakutkan. Singkat cerita, hampir 2 jam mereka berjalan menanjak. Nafas mulai terengah-engah, peluh bercucuran meski udara malam begitu dingin. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area lapang kecil dengan papan kayu di pos 2. Alhamdulillah, sampai juga, ujar Yuda sambil menjatuhkan gendongan dari punggungnya. Napasnya terengah-engah. Arif langsung berinisiatif mengumpulkan omelan. Kita bikin api di bawah aja di sini, lumayan buat ngusir dingin. Mereka bertiga sepakat. Bima dan Roni membantu mengumpulkan kayu kering, sementara Yuda sibuk membuka perbekalan. Tak lama kemudian, dengan sedikit usaha, nyala api kecil mulai muncul. Singkat cerita, api pun sudah menyala. Api yang bertengger di atas, menghangatkan tubuh mereka yang lelah. Sesekali suara kayu berletup kecil, bercampur dengan suara nafas lega. Arif menatap api itu sambil tersenyum. Enak banget kan? Katanya di gunung banyak gangguan, nyatanya kita bisa nyantai begini. Lalu, dengan nada bercanda, ia berkata, "Coba kalau ada kuntilanak nongol, sekalian aja kita ajak bakar marshmallow bareng." Bima langsung ngakak mendengar ucapannya. Tapi Roni menatap Arif dengan wajah serius. "Rif, gue bilang jangan sompral. Jangan seenaknya ngomong. Nggak baik." Arif mengangkat bahu santai. "Yaelah, Ron. Jangan baper. Namanya juga bercanda." Namun belum lama ia berkata begitu, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah hutan. Api angsa yang tadi stabil tiba-tiba bergetar, hampir padam. Suara gemerisik terdengar di antara pepohonan, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat. Yuda spontan memeluk lengannya sendiri. "Gila, kok dingin banget tiba-tiba." Semuanya bisa dibayangkan. Hanya terdengar suara mengomel patah, krek, dari arah kegelapan. Roni menelan ludah, matanya menatap waspada. "Gue bilang apa, Rif? Kayaknya dari tadi ada yang ngikutin kita." Tapi Arif berusaha tetap tenang, meski di dalam hati mulai merinding. "Udah, gak usah parno paling hewan." Namun sesaat kemudian, suara lirih seperti bisikan perempuan terdengar samar di telinga mereka. Begitu halus, seperti berdesir bersama angin. Singkatnya cerita, malam di pos 2 semakin mencekam. Api angsa yang tadinya menyala terang kini meredup,
seolah enggan melawan dingin yang menusuk tulang. Roni duduk gelisah, matanya menatap ke arah hutan gelap di samping mereka. "Kalian dengarkan?" bisiknya lirih. Bima mengernyit. "Apa lagi, Ron? Dari tadi lu parno mulu." "Beneran, Bei. Tadi ada suara perempuan, ketawa kecil. Kayak hehehe," jawab Roni, wajahnya pucat. Semuanya bisa dibayangkan. Mereka saling pandang, lalu menoleh ke arah hutan. Hanya kegelapan. Hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan tertiup angin. Arif mencoba menenangkan, meski di dalam hatinya tidak nyaman. Paling hanya suara angin. Di gunung suka aneh-aneh suaranya. Namun tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tawa lirih perempuan, melayang bersama angin, terdengar dari balik pepohonan. "Hehehe." Yuda langsung merinding. Ia memeluk kedua lututnya erat-erat. "Gila, itu bukan angin, Rif. Gue denger jelas banget." Bima yang tadi masih tertawa kini mulai kehilangan senyum. Ia menoleh cepat ke kanan, karena merasa ada yang berjalan pelan di balik semak. Kerucuk, kerucuk. Langkah ringan itu terdengar mengitari mereka. Roni berdiri, wajahnya tegang. "Ada yang jalan muter-muterin kita. Gue sumpah, ini bukan hewan." Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara mengomel patah keras. Krek! Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sana. Mereka semua spontan menoleh. Lampu depan diarahkan secara bersamaan. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun anehnya, nyala api di puncak tiba-tiba berkobar lebih tinggi, seperti ada yang bertiup dari bawah. Bayangan pepohonan bergoyang-goyang, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang membuat suasana semakin menegangkan. Yuda menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Astagfirullah, jangan-jangan kita tadi kelewatan. Udah pada sompral sih." Dan di tengah keheningan itu, terdengar jelas suara perempuan berbisik dari arah kegelapan. "Kenapa kalian memanggil aku?" Singkat cerita, mereka buru-buru menikmati api setinggi yang hampir padam dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Tidak ada yang berani membicarakan suara bisikan tadi, meski wajah mereka jelas-jelas menyimpan ketakutan. Jalur makin menanjak. Hutan semakin rapat, cahaya headlamp terasa sia-sia karena hanya mampu menembus kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Roni jalan paling belakang. Ia terus menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti. Sesekali ia melihat bayangan gelap melintas di antara pohon. "Cepet dikit, Ron," seru Arif dari depan. "Ah, iya," jawab Roni, suaranya bergetar. Tak lama kemudian, Yuda mulai melambat. Nafasnya tersengal, kakinya berat seolah tak bisa diangkat. "Kenapa? Lakukan?" tanya Bima sambil menghampiri. Yuda menjawab. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Gue ngerasa kayak ada yang nempel di punggung gue," ucapnya pelan. Bima spontan merinding. Ia menyorotkan headlamp ke arah pembawa Yuda. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, bayangan hitam di punggung Yuda tampak bergerak samar. "Udahlah, jangan mikir aneh-aneh, capek kali," kata Arif berusaha menenangkan, meski nadanya mulai goyah. Tiba-tiba Yuda berhenti total. Tubuhnya kaku, matanya kosong menatap ke depan. Lalu dengan suara pelan, ia kompak. "Bilangin jangan panggil aku, jangan panggil aku." Semuanya tidak terasa. Roni panik sambil memegang bahu Yuda. "Lakukan. Sadar, lakukan." Tapi Yuda hanya tersenyum aneh. Suaranya berubah lirih, serak, seolah bukan miliknya sendiri. "Kalian yang ngajak aku ikut jalan?" Seketika, hawa di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Nafas mereka terlihat seperti uap, padahal ini bukan puncak. Arif akhirnya mulai kecewa. Wajahnya tegang, tangan gemetar. "Anjir, ini kenapa?" Dan pada saat itu juga, dari belakang terdengar langkah kaki lain, jelas, berat, dan lebih dari satu. Tampaknya ada beberapa orang yang ikut berjalan di belakang mereka. Namun ketika mereka menoleh,
Jalur gelap itu tetap kosong. Singkatnya cerita, perjalanan mereka semakin berat. Yuda sudah dituntun oleh Roni karena tubuhnya lemas dan kadang-kadang masih disertai aneh. Sementara itu, Bima berjalan dengan wajah tegang, tak lagi bercanda seperti biasanya. Arif, meski mulai merasa tidak nyaman, tetap mencoba menutupi rasa takutnya dengan sikap sok berani. "Ah, gue nggak percaya beginian. Jangan-jangan Yuda cuma kecapean terus halu. Nggak usah dibawa serius." Roni langsung menoleh dengan mata melorot. "Lu masih aja sompral, Rif? Dari tadi udah jelas ada yang ikut kita." Arif baru saja nyengir, lalu menoleh ke kegelapan hutan di samping jalur. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau bener ada, ayo ikut jalan bareng kita. Nggak usah sembunyi-sembunyi." Bima langsung menampar bahunya. Jangan begitu, Rif. Lu nggak kapok apa sama bisikan tadi?" Namun ucapan Arif seolah langsung mendapat jawaban. Tak jauh di belakang mereka terdengar suara mengomel patah krek. Disusul suara langkah pelan yang berat, duk, 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 mendekat perlahan. Mereka semua menoleh bersamaan, menyorotkan headlamp ke arah belakang jalur. Kosong. Tapi anehnya, meski tidak terlihat siapapun, bayangan mereka yang terpantul di tanah tampak lebih banyak dari jumlah mereka yang berempat. Ada bayangan kelima, berdiri diam tepat di belakang Arif. "Rif, Rif, jangan bergerak," bisik Roni, suaranya parau. Arif mengernyit. "Kenapa sih?" Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Dan saat itulah, terdengar suara tawa lirih perempuan tepat di telinga. "Hehehe." Arif spontan meloncat mundur, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya ia kehilangan kata-kata. Sementara itu, Yuda yang tadi lemah tiba-tiba mendongak, menatap mereka dengan senyuman aneh. Suaranya berubah parau. "Udah gue bilang, kalian yang ngajak aku ikut." Singkat cerita, kondisi Yuda semakin melemah. Arif yang tadi sok berani ikut kini diam. Wajahnya setelah mendengar tawa perempuan itu begitu dekat di telinga. Mereka sepakat untuk segera mencari tempat lapang untuk membangun tenda sebelum keadaan semakin buruk. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di tanah datar yang cukup luas, sedikit terbuka di antara pepohonan. Dengan terburu-buru, mereka memasang tenda sambil sesekali menoleh ke belakang, khawatir kalau ada sesuatu yang mengikuti. "Udah cepat, cepat. Gue nggak mau lama-lama di luar," ujar Roni, tangannya gemetar saat menancapkan pasak tenda. Akhirnya tenda berdiri. Mereka masuk ke dalam, menyalakan headlamp seadanya, dan mencoba menenangkan diri. Yuda dibaringkan di pojok tenda, tubuhnya masih dingin, kulitnya pucat. Sesekali ia sesak, kata-kata yang tidak jelas. Bima menatap dengan wajah cemas. "Gue nggak yakin ini cuma kecapean, Rif." Arif menelan ludah, tidak lagi bisa menyangkal. "Iya, gue juga ngerasa ada yang aneh." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara nafas mereka yang terengah-engah. Tapi tiba-tiba, dari luar tenda terdengar krek, krek, krek. Suara langkah kaki mengitari. Mereka saling berpandangan, panik. "Bima, itu pendaki lain kan?" tanya Arif pelan, seolah memaksakan dirinya untuk percaya. Bima menggeleng cepat. "Nggak mungkin. Jam segini jarang ada yang jalan sendirian." Suara langkah itu semakin jelas. Kadang berhenti tepat di depan pintu tenda, lalu berpindah ke samping, terus ke belakang, seolah ada mondar-mandir yang mengelilingi mereka. Roni langsung menutup mulutnya rapat-rapat sambil menahan teriakan. Keringat dingin mengalir di keningnya. Bima, dengan nekat, membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Gelap, kosong. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah. Tapi anehnya, ia merasa ada mata yang sedang menatap dari kegelapan. Ia buru-buru menutup kembali. Kosong. Tapi, gue yakin ada yang ngeliatin kita. Lalu tiba-tiba, SSSSHHHKKK. Api berukuran kecil yang mereka buat di luar padam begitu saja, seolah-olah ada yang meniupnya. Tenda langsung gelap gulata. Hanya headlamp kecil di dalam yang masih menyala.
Dan di saat itu, terdengar suara perempuan, lirih tapi jelas, dari luar tenda. "Aku boleh masuk?" Singkat cerita, suasana di dalam tenda membeku. Tidak ada yang berani bergerak setelah suara lirih terdengar jelas, "Aku boleh masuk?" Roni langsung menutup telinganya, tubuhnya gemetar. "Ya Allah, gue nggak kuat," bisiknya. Bima berusaha tetap tenang, meski wajahnya pucat pasi. "Udah, jangan ditanggapi, diam aja." Namun Yuda, yang sejak tadi terbaring lemah, tiba-tiba bangkit perlahan. Matanya masih terpejam, tapi mulutnya terbuka, mengucapkan sesuatu dengan suara berat. "Udah kubilang, jangan panggil aku." Arif spontan mundur, menempel di dinding tenda. "Anjir, lu ngapain?" Tiba-tiba resleting tenda bergoyang sendiri, ZRRT, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Semua terbelalak, menahan nafas. Bima segera meraih resleting itu dan menahannya dengan tangan gemetar. "Nggak boleh dibuka. Jangan sampai terbuka." Tapi di saat yang sama, lampu headlamp Roni tiba-tiba redup, lalu mati total. Dalam kegelapan itu, hawa dingin menusuk tulang. Dan dari pojok tenda, terdengar suara napas berat. Huh. Padahal semua sedang menahan napas. Arif memberanikan diri menyorot dengan headlampnya. Cahaya itu mengenai wajah Yuda, yang sedang tersenyum lebar dengan mata hitam pekat. Namun bukan hanya itu. Di samping Yuda, tepat di pojok tenda, tampak sosok perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih kusam, tubuhnya sedikit bergoyang ke kanan kiri, seperti sedang menimang sesuatu. Roni menjerit histeris. "Ya Allah!" Seketika, seluruh tenda berguncang hebat, seperti ditarik dari luar oleh banyak tangan. Helaian kainnya bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba merobek masuk. Ceritanya, tenda mereka berguncang hebat. Suara kain berdecit, diseret-seret, seperti ada belasan tangan yang menarik dari luar. Roni berteriak histeris, menutupnya dengan kantong tidur. Kita akan mati di sini." Bima berusaha menahan resleting tenda agar tidak terbuka, tapi tenaganya kalah jauh. Dari luar terdengar suara-suara samar. Tangisan bayi, bisikan lirih, dan tawa cekikikan yang bercampur jadi satu. "Rif, lakuin sesuatu," teriak Bima, panik. Arif sendiri sudah gemetar, wajahnya pucat pasi. Semua keberaniannya hilang. Ia hanya bisa memeluk lutut, berdoa terbata-bata. Di tengah ketakutan itu, Yuda yang terbaring tadi lemah tiba-tiba bangun dan tertawa keras. Hahaha. Tawa itu bukan tawa Yuda. Suaranya berat, parau, bercampur dengan gema lain yang tidak mungkin keluar dari mulut manusia. Mata Yuda memelotot, bola matanya gelap sepenuhnya. Ia menatap mereka satu demi satu, lalu berkata dengan suara yang berganti-ganti. "Kenapa kabur? Bukannya kalian yang ngajak aku ikut." Bima langsung menarik tubuh Yuda, mencoba menahannya. Tapi Yuda mengamuk, tenaganya tiba-tiba jadi berkali-kali lipat. Ia mengendarai Bima hingga terpental ke dinding tenda. Roni menjerit-jerit tanpa henti, sementara Arif hanya bisa beristirahat. Hatinya menyesal, tapi mulutnya terkunci. Lalu, dari luar tenda terdengar suara perempuan, kali ini jelas, lantang, seperti tepat di depan pintu. "Kalau sudah dipanggil, aku nggak bisa pulang sendirian." Detik berikutnya, lampu headlamp terakhir yang menyala tiba-tiba pecah. Tenda tenggelam dalam kegelapan total. Yang tersisa hanyalah suara tawa Yuda yang kerasukan, bercampur dengan teriakan panik ketiga temannya. Singkat cerita, malam itu terasa seperti neraka. Tenda mereka bergetar hingga menjelang subuh. Tak ada yang tertidur, hanya teriakan, tangisan, dan suara-suara aneh yang terus mengitari mereka. Ketika matahari mulai terbit, gangguan perlahan mereda. Angin kembali tenang, suara burung hutan kembali terdengar samar. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan wajah pucat dan tubuh lemas, Arif, Bima,
dan Roni segera membereskan perlengkapan seadanya. Mereka ingin cepat-cepat turun. Namun begitu keluar tenda, mereka memikirkannya. Tanah di sekitar tenda penuh jejak kaki basah, seperti bekas banyak orang di sekitar mereka semalaman. Bahkan ada beberapa jejak kecil yang menyerupai kaki bayi. Roni hampir pingsan melihatnya, sementara Bima memaksa mereka tetap bergerak. "Udah, jangan lihat lagi. Kita harus turun sekarang." Mereka bertiga pun berjalan menuruni jalur pendakian dengan terburu-buru. Badan lelah, pikiran kacau, dan hati penuh ketakutan. Namun saat hampir sampai ke pos pendakian bawah, seorang petugas base camp yang mengenal mereka mendekat. "Lo kok bertiga? Bukannya kalian berempat?" Yang ketiganya saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar lagi. Arif langsung menoleh ke belakang, ke arah jalur hutan yang baru saja mereka lalui. Di sana, samar-samar ia melihat sosok Yuda berdiri tegak di kejauhan. Wajahnya pucat, tersenyum, dan di pelukannya ada sesuatu, seperti gumpalan kain putih yang bergerak-gerak. Arif menjerit sekeras-kerasnya, membuat pendaki lain di sekitar base camp ikut menoleh. Tapi saat diperhatikan lagi, sosok itu sudah hilang ditelan kabut. Sejak hari itu, Arif, Roni, dan Bima tak pernah lagi berani mendaki gunung. Nama Yuda pun selalu mereka sebut dengan penuh penyesalan, sebuah kesalahan sompral yang akhirnya menagih nyawa. Saudara pendengar, itulah kisah nyata yang konon terjadi di Gunung Sumbing. Sekelompok pendaki yang sompral, tak menjaga lisan dan sikap saat berada di alam, hingga akhirnya harus membayar mahal. Arif, Bima, dan Roni masih hidup dengan trauma, tapi Yuda tak pernah kembali. Apakah ia benar-benar hilang di hutan? Atau ikut bersama sesuatu yang menemaninya di malam terakhir? Hanya kabut di Gunung Sumbing yang tahu penjelasannya. Maka pengintaian, setiap jengkal tanah, setiap pohon, setiap batu di gunung, ada yang menjaganya. Jangan pernah kalian sompral, jangan pernah kalian menantang alam. Sebab kalau sudah dipanggil, mungkin kalian tidak bisa pulang sendirian. Selamat malam, dan berhati-hatilah, bila suatu saat, kalian juga mendaki.